Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ini ya, kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, terima kasih informasinya. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Di sini ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, silakan. Ya, betul sekali tentang integrasi. Di sini ada juga bisa jelaskan apa itu integrasi? Ya, silakan Ica. Betul sekali, ternyata Ica masih ingat pembelajaran minggu lalu. Beri tepuk tangan untuk Ica. Oke, jadi integrasi itu adalah proses atau hasil dari penyatuan atau penggabungan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh, harmonis, atau terpadu. Nah, integrasi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan juga teknologi. Nah, apabila kemarin kita belajar tentang integrasi, untuk minggu ini kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oke, nah sekarang anak-anak bisa membuka Google Site Ibu dengan link yang sudah Ibu kirim di grup ya. Oke, jika sudah, ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan konsep dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dengan baik, dengan indikator mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, kita lanjut dan coba anak-anak untuk mengiklik materi pada Google Site Ibu. Nah, oke. Ini bisa dilihat dari PPT Ibu. Oke, kita mulai pertama yaitu pembentukan Undang-Undang 1945. Nah, proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Proklamasi ini menjadi titik awal perjalanan negara Indonesia merdeka. Dan juga pada bulan Juni 1945, terbentuklah Panitia 9 yang dipimpin oleh Supomo. Nah, panitia ini bertugas untuk merumuskan naskah Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Dan proses perumusan yang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak. Dan setelah melalui serangkaian diskusi dan perdebatan, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh Panitia 9 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan juga kemudian dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, di sini berikutnya definisi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Undang-Undang 1945 merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah dokumen konstitusi
yang menjadi landasan tertinggi negara Indonesia. Nah, Undang-Undang 1945 ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta kewajiban pemerintah dan warga negara. Nah, dokumen ini telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, tetapi prinsip-prinsip dasar tetap utuh sebagai panduan bagi negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, kedudukan UUD 1945. Jadi, kedudukan UUD 1945 ini dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai hukum dasar atau konstitusi tertinggi di negara ini. Nah, berarti Undang-Undang Dasar 1945 ini menempati posisi paling tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Nah, yang berikutnya yaitu negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan dan bukan negara serikat. Yang ketiga yaitu demokrasi. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjamin prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah, termasuk contohnya seperti pemilu atau pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang keempat yaitu keadilan sosial. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini menekankan perlindungan terhadap kaum yang lemah dan memperdayaan seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Undang-Undang 1945 ini menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, serta memperjuangkan keadilan dan peradaban yang berlandaskan moral dan etika. Nah, dan yang terakhir yaitu ketertiban yang berkedaulatan. Nah, prinsip ini menekankan bahwa perlunya menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga diimbangi dengan keadilan dalam penerapan hukum dan penegakan keadilan. Oke, setelah Ibu paparkan materi tadi, di sini ada yang ingin bertanya, silakan tepuk tangan. Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu mau tanya. Oke, dari di sini ada yang bisa memberi kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan tadi? Ya, silakan. Ya, benar sekali kepada Ica. Berarti kesimpulannya bisa dilihat dari sini yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen konstitusi yang menjadi landasan tertinggi bagi negara Indonesia. Nah, dokumen ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintah, hak warga negara, serta kewajiban-kewajiban pemerintah dan warga negara. Nah, meskipun telah mengalami beberapa perubahan, prinsip dasar UUD 1945 tetap utuh. Nah, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 ini menempati posisi paling tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, oke, untuk selanjutnya bisa dilihat ada tugas di Google Site Ibu. Ibu buka dulu videonya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangkan. Oke, untuk
tugas minggu depan silakan anak-anak setelah menonton video YouTube yang Ibu tautkan di Google Site ini, silakan kepada anak-anak untuk merangkum bagian yang penting dan berikan kesimpulannya. Nah, untuk tugas ini silakan anak-anak untuk ditulis di buku masing-masing dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, oke. Selesai sudah materi kita hari ini tentang memahami konsep dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Nah, jadi silakan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Ibu paparkan tadi, dan juga terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.